Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagian-bagian tasbih. Pembagian kedua dari tasbih yaitu pembagian tasbih berdasarkan jumlah, musyabbah, dan musyabbah bihi. Apakah jumlah dari musyabbah ini 1, 2, atau 3 atau lebih. Begitu juga jumlah dari musyabbah bihi 1, 2, atau lebih. Jadi berdasarkan jumlah, musyabbah, dan musyabbah bihi. Wa yang qasimu dan terbagi apa tasbih bi'tibari tarafaini dengan berdasarkan dua sisi tasbih yaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Aidon juga terbagi ila malfufin pada tasbih malfuf wa mafrukin dan tasbih mafruk. Malfuf ini artinya yang digabung ya. Yang digabung. Wa mafruk artinya yang dipisah. Nanti akan dijelaskan kenapa disebut dengan tasbih malfuf dan kenapa disebut dengan tasbih mafruk. Fal malfufu maka adapun tasbih malfuf ayyuta ialah didatangkan di musyabbah ini dengan dua musyabbah au aksaroh atau lebih summa bil musyabbahi biha kemudian didatangkan juga musyabbah bihinya sesuai jumlah dari musyabbahnya. Kalau musyabbahnya 2, musyabbah bihinya 2. Kalau musyabbahnya 3, musyabbah bihinya juga 3. Namun letak dari musyabbah dan musyabbah bihi ini digabung. Ya. Peletakannya digabung, tidak dipisah. Musyabbah bersamaan dengan musyabbah yang lain, sementara musyabbah bihi juga bersamaan dengan musyabbah bihi yang lain. Tidak dipisah-pisah antara musyabbah yang satu dengan musyabbah yang lainnya, antara musyabbah bihi yang satu dengan musyabbah bihi yang lainnya, melainkan diletakkan secara bersamaan, secara berurutan ya. Karena itu ini disebut dengan tasbih malfuf. Kenapa disebut dengan tasbih malfuf? Yang artinya malfuf ini digabung, yaitu karena musyabbah yang lebih dari satu ini disebutkan secara bersamaan, secara digabung, tidak dipisah. Begitu juga dengan musyabbah bihi, disebutkan, diletakkan secara bersamaan, tidak dipisah. Musyabbah diletakkan dengan musyabbah, musyabbah bihi diletakkan dengan musyabbah bihi. Agar jelas ya, agar jelas contohnya seperti ini. Nahu contohnya ka'anna qulubat thairi ratban wa yabisan. Seakan-akan apa beberapa hati burung ya, ratban dalam keadaan basah, wa yabisan dan kering, lada wakriha di dalam sangkarnya ungkop. Ungkop ini artinya adalah burung rajawali. Di dalam sangkarnya rajawali, al-unnabu ialah anggur, wal hasyaful bali dan kurma yang busuk dan kurma yang busuk. Di sini yang menjadi adatut tasbih yaitu ka'anna. Kan ini menjadi adatut tasbih
Yang menjadi musyabbah yaitu kulubat thairi radban wa kulubat thairi yabisan, atau lebih simpelnya ini ya, radban wa yabisan, yaitu hati burung yang basah dan hati burung yang kering. Ini yang menjadi musyabbah. Musyabbah pertama adalah radban dan musyabbah yang kedua adalah yabisan. Dan letaknya musyabbah yang pertama dan musyabbah yang kedua ini diletakkan secara bersamaan, digabung. Kemudian yang menjadi musyabbah bihi, yang menjadi musyabbah bihi yaitu al-unnabu wal hasyaful bali. Al-unnab ini musyabbah bihi yang pertama. Al-hasyaful bali ini adalah musyabbah bihi yang kedua. Nah, letak dari musyabbah bihi yang pertama dan yang kedua ini diletakkan secara bersamaan atau digabung, tidak dipisah. Karena ini disebut dengan tasbih malfuf. Hati burung yang basah ini, hati burung yang basah ini diserupakan dengan al-unnab, dengan anggur, anggur basah ya. Anggur bukan anggur basah tapi anggur yang segar ya. Al-unnab ini anggur yang segar. Sementara hati burung yang kering diserupakan dengan kurma yang busuk, yang jelek. Nah, ini ya. Jadi musyabbahnya rutob, sementara musyabbah bihi dari rutob ini adalah al-unnab. Musyabbahnya yabis ya, dan musyabbah bihi dari yabis ini adalah al-hasyaful bali, sesuai dengan tartib, sesuai dengan urutan. Cuman letaknya musyabbah sama-sama diletakkan dengan musyabbahnya, musyabbah bihi juga diletakkan dengan sama-sama musyabbah bihinya. Fa'innahu, maka sesungguhnya siapa syair, syabbaha ialah menyerupakan siapa syair, ar-ratbat thariya, terhadap hati burung yang basah, at-thariya yang segar ya, yang basah yang segar, yang masih segar, mingkulu bitwairi, dari beberapa hati burung, bil'un nabih, dengan anggur. Jadi burung Raja Wali itu mungkin menangkap burung, kemudian hati burung ini dikeluarkan, dan ini burungnya banyak yang ditangkap, hasil tangkapannya banyak. Nah, hati burung hasil tangkapannya ini ada yang masih basah ya, dan ada yang sudah kering. Nah, hati burung yang masih basah ini diserupakan dengan unab, dengan anggur. Sementara ya, hati burung yang sudah lama, yang sudah kering itu diserupakan dengan kurma yang jelek. Wal yabisi, wal yabisal atiqo, ini menjadi maf'ul bihi dari syabbaha. Wal yabisal atiqo, dan hati burung yang kering, al-atiko yang sudah lama, al-atiko yang lama, minha dari kulubut toiri, diserupakan dengan apa? Bitamrir rodi'i, dengan kurma yang jelek. Bitamrir rodi'i, dengan kurma yang jelek. Kemudian wal mafruq, apa yang disebut dengan tasbih mafruq? Wal mafruq, dan adapun tasbih mafruq, ayyuta ialah didatangkan bimusyabbahin, dengan musyabbah, wa musyabbahin bihi, dan musyabbah bihi, summa akhara, kemudian yang lain, wa akhara, dan yang lain. Yang disebut dengan tasbih mafruq adalah tasbih yang mana musyabbahnya lebih dari satu, musyabbah bihinya juga lebih dari satu, cuman letaknya masing-masing antara musyabbah dengan musyabbah ini dipisah. Musyabbah bihi dengan musyabbah bihi dipisah. Ya. Tidak diletakkan secara bersamaan, tidak digabung. Karena kalau malfuf, letak musyabbahnya digabung dengan musyabbah yang lain. Musyabbah bihinya letaknya digabung dengan musyabbah bihi yang lain. Kalau di dalam tasbih mafruq ini tidak. Misalnya ada dua musyabbah dan ada dua musyabbah bihi. Nah, musyabbah disebutkan, kemudian
langsung menyebutkan musyabbah bihi. Kemudian musyabbahnya yang lain disebutkan dan disebutkan dengan musyabbah bihinya. Sehingga antara musyabbah dengan musyabbah yang lain ini terpisah dengan musyabbah bihi yang pertama. Demikian ya. Biar jelas langsung ke contoh. Nahu contohnya an-nasyu miskun wal wujuhu dananin wa atraful akufi anamu wa atraful kufri anamu. An-nasyru adapun bau semerbak ya. Nih, bau wangi yang semerbak, miskun ialah misik, wal wujuhu dan adapun wajah dananiru ialah dinar. Wa atraful akufi dan adapun ujung-ujung jari anamu ialah pohon anam. Pohon anam ini adalah pohon yang memiliki dahan yang lembut ya dan memiliki dahan yang lembut ya, yang memiliki dahan yang lembut dan kemerah-merahan warnanya kemerah-merahan. Di sini ada tasbih dan musyabbahnya lebih dari satu. Musyabbah bihnya juga lebih dari satu, banyak artinya. Musyabbah yang pertama adalah an-nasyu. Musyabbah yang kedua adalah al-wujuhu. Musyabbah yang ketiga adalah atraful akufi. Jadi an-nasyu ini musyabbah, al-wujuhu ini musyabbah juga, atraful akufi ini musyabbah. Musyabbah bihinya juga ada tiga. Yang pertama adalah miskun, yang kedua adalah dananiru, yang keempat ada yang kedua adalah dananiru, yang ketiga adalah anam. Nah, letak antar musyabbah yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini terpisah, tidak bergabung ya, tidak bergabung satu sama lain. An-nasyru ini dengan wujuh terpisah dengan misku, dengan adanya misku ini terpisah. Al-wujuhu dengan musyabbah yang lain yaitu atraful akufi juga terpisah dari dananiru. Begitu juga dengan musyabbah bihi. Musyabbah bihi yang pertama itu miskun ya, terpisah letaknya dari musyabbah bihi yang kedua yaitu dananiru. Letak musyabbah bihi yang kedua itu dananiru terpisah dari musyabbah bihi yang ketiga yaitu anamu. Jadi antara musyabbah dan musyabbah yang lain letaknya terpisah. Begitu juga antara letak musyabbah bihi dan musyabbah bihi yang lain juga terpisah. Nah, ini yang disebut dengan tasbih mafruq. Ya. Tasbih mafruq. Wa in ta'addadal musyabbah dan apabila banyak al musyabbah apa musyabbah dunal musyabbah bihi bukan musyabbah bihi sumya maka dinamakan apa tasbihat taswiyati terhadap tasbih taswiyah. Kalau musyabbahnya yang banyak namun musyabbah bihinya hanya satu ya, hanya satu saja, maka tasbih itu disebut dengan tasbih taswiyah. Contohnya contohnya sud'ul habibi wa hali ilahuma kallayali. Sud'ul habibi adapun rambut yang menjuntai pada pelipis kekasih. Sud'u ini adalah rambut yang menjuntai ke pelipis. Ini disebut dengan sud'u. Sud'ul habibi adapun rambut yang menjuntai pada pelipis al-habibi kekasih, wahali dan keadaanku, kilahuma ialah adapun keduanya sud'ul habibi wahali, kallayali ialah seperti malam. Kallayali ialah seperti malam. Yang menjadi musyabbah yang mana? Pertama, ini musyabbahnya ada dua. Yang pertama adalah sud'ul habib. Musyabbah yang kedua adalah hali. Musyabbah yang kedua adalah hali. Ini ya. Musyabbahnya yang kedua adalah hali. Kemudian musyabbah bihinya satu, yaitu al-layali. Al-layali ini menjadi musyabbah bihi dan jumlahnya satu. Sementara jumlah musyabbah
musyabbahnya ada dua. Karena itu ini disebut dengan tashbihut taswiyah. Kenapa disebut dengan tashbihut taswiyah? Karena musyabbah yang pertama dan musyabbah yang kedua ini diserupakan dengan musyabbah bihi secara setara, sama ya. Sama, yaitu sudhul habibi diserupakan dengan al-layali, hali juga diserupakan dengan al-layali secara setara. Karena itu ini disebut dengan tashbihut taswiyah. Syair ini hendak mengatakan bahwasanya rambut kekasih, seorang kekasih yang menjuntai di pelipisnya dan keadaanku seperti malam, yaitu sama-sama hitam, sama-sama gelap, ya, sama-sama gelap. Rambut yang menjuntai pada pipi seorang kekasih itu hitam, keadaanku hitam juga seperti halnya malam yang gelap. Ini ya maksudnya syair ini. Ini untuk menggambarkan ya keadaan dari ini ya, dari yang membuat syair ini. Wa in ta'addadal musyabbah wa in ta'addadal musyabbahu bihi, dan apabila banyak al musyabbah bihi apa musyabbah bihi dunal musyabbah bukan musyabbah, sumya maka dinamakan apa tasbih al jam'i terhadap tasbih al jam'i ya. Menghimpun al jam'i ini. Apabila musyabbah bihinya yang banyak lebih dari satu sementara musyabbahnya hanya satu maka dinamakan tasbihul jam'i. Dinamakan tasbihul jam'i. Contohnya, ka'annama yabsimu an lu'luin, seakan-akan yabsimu tersenyum siapa al-habib kekasih an lu'luin dari mutiara munaddadin ya, munaddadin yang tersusun rapi, au baradin atau es ya, batu es. Barad ini adalah batu hujan, batu es yang turunnya itu seperti hanya kerikil. Nah, ya. Seperti kecilnya itu seperti halnya kerikil. Ini hujan batu es. Au baradin atau batu es, hujan batu es ya. Au akohi atau akohi ini adalah pohon ukhuwah. Ada pohon namanya ukhuwah. Jamaknya adalah akoh. Jamaknya adalah akoh. Nah, di dalam syair ini ya, yang menjadi musyabbah itu adalah giginya Al-Habib, seorang kekasih. Ini cuman ini ada syair lengkapnya, ini tidak disebutkan ya. Ini bisa dipahami dari yabsimu. Ini di dalam syair ini hendak menyerupakan gigi seorang kekasih ya. Diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan lu'lu'in munaddad, yaitu mutiara yang tersusun rapi. Dan juga diserupakan dengan barat, yaitu batu es ya, hujan batu es yang seperti kelereng ya, yang seperti kelereng itu ya, hujan batu es seperti itu jernih ya. Au akohi atau akoh ya, pohon akoh ini adalah pohon yang memiliki daun yang berjejer rata, yang rapi ya. Ini hendak mentasbih atau menyerupakan gigi seorang kekasih itu seperti halnya, pertama seperti halnya mutiara yang tersusun rapi, seperti halnya hujan batu es, dan seperti halnya pohon akoh yang rapi susunannya, yang rapi susunannya. Nah, di sini musyabbahnya satu, sementara musyabbah bihinya tiga, yaitu lu'lu'in munaddad. Ini yang pertama, yang kedua adalah barat, yang ketiga adalah akoh. Akoh. Nah, kenapa ini disebut dengan tasbihul jam'i? Yaitu karena musyabbah bihi ini dihimpun dalam satu musyabbah, diletakkan di dalam satu musyabbah. Karena itu ini disebut dengan tasbihul jam'i. Ini merupakan pembagian tasbih yang kedua berdasarkan jumlah dari musyabbah dan musyabbah bihi.
Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.